Halo, dari jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Merdeka untuk anak kelas 5 volume 5B, yaitu materi pelajaran PPKN. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pena Merdeka volume 5B-nya, yaitu Pendidikan Pancasila bab 2 tentang norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari latihan kegiatan terbimbing 1. Nomor 1, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Untuk nomor 1, silakan centang kotak nomor 1, yaitu norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian centang kotak nomor 2, yaitu orang yang melanggar norma akan mendapat sanksi. Centang kotak nomor 4, norma harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian nomor 2, pasangkan jenis norma dengan sumber yang sesuai. Norma agama, silakan tarik garis ke Tuhan. Norma kesopanan, silakan tarik garis ke hati nurani. Norma kesusilaan, silakan tarik garis ke adat istiadat. Dan norma hukum, silakan tarik garis ke undang-undang. Saya ulangi jawabannya adik-adik. Tadi ada yang mau direvisi, yaitu yang norma agama silakan tarik garis ke Tuhan. Kemudian norma kesopanan silakan tarik garis ke adat istiadat. Kemudian norma kesusilaan tarik garis ke hati nurani. Dan yang terakhir adalah norma hukum silakan tarik garis ke undang-undang. Lanjut ke nomor 3, bacalah cerita berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Silakan baca secara mandiri teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Yang A, tulislah norma yang berlaku di pura sesuai cerita tersebut. Dan pertanyaan yang B, apa tindakan yang harus kita lakukan jika berada di pura tersebut? Jelaskan. Nomor 3A, norma agama dan norma kesopanan. Sedangkan jawaban nomor 3B, yaitu menghormati aturan yang berlaku dan mengenakan pakaian yang sopan. Lanjut ke nomor 4, amatilah gambar-gambar berikut lalu kerjakan soal-soal sesuai gambar. Aturan yang ditunjukkan pada gambar adalah aturan tersebut termasuk norma apa? Nomor 4A, jawabnya adalah sukarela memberi bantuan kepada teman yang sedang mengalami musibah. Normanya adalah norma kesusilaan. Kemudian lanjut ke yang B, aturan yang ditunjukkan pada gambar apa dan aturan tersebut termasuk norma apa? Yang B, jawabnya adalah meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang ditunjukkan adalah norma kesopanan. Kemudian untuk gambar yang C, memberikan salam kepada orang yang lebih tua, itu adalah norma kesopanan. Dan yang D, mematuhi aturan yang berlaku di jalan, merupakan norma hukum. Lanjut ke nomor 5, norma agama berasal dari Tuhan dan terdapat di dalam kitab suci setiap agama. Mengapa kita harus mematuhi norma agama? Jelaskan menurut pendapatmu. Nomor 5, jawabannya bervariasi ya adik-adik. Jawaban saya adalah karena dalam agama Islam, jika kita mematuhi aturan agama akan mendapatkan pahala, dan jika melanggar aturan agama akan mendapatkan dosa. Lanjut yang yang nomor 6 adik-adik. Amatilah gambar berikut. Yang A, apa aturan yang dilaksanakan pada gambar. Yang B, apa norma yang memuat aturan tersebut. Nomor 6 jawabnya adalah berdoa sebelum tidur. Dan yang B, jawabnya adalah norma agama. Nomor 7, Banu kesulitan mengerjakan soal ulangan. Ketika guru keluar kelas, ia diam-diam membuka buku catatan untuk melihat jawaban soal. Pertanyaan yang A, apa norma yang dilanggar oleh Banu. Dan yang B, apa akibat perbuatan Banu jika diketahui oleh guru. Nomor 7 yang dilanggar adalah norma hukum dan norma kesusilaan. Dan jawaban yang B adalah akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nomor 8, amatilah gambar berikut. A, apa norma yang dilaksanakan oleh anak pada gambar. Dan B, setujukah kamu jika anak pada gambar disebut anak yang sopan? Jelaskan alasanmu. Nomor 8, jawabannya adalah norma kesopanan. Dan yang B, jawabannya adalah setuju karena dia menunjukkan sikap menghormati orang tua dengan mengucapkan salam kepada guru. Kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan terbimbing 2.
Nomor 1, tulislah jenis norma beserta tempat penerapan sesuai gambar berikut. Yang A, contoh penerapan norma dan di lingkungan mana. Untuk nomor 1 jawabannya adalah agama di lingkungan sekolah. Kemudian yang gambar nomor 2-nya, nah ini contoh penerapan norma apa dan di lingkungan apa. Yang B jawabnya adalah norma kesopanan di lingkungan keluarga. Nomor 2, tulislah R jika termasuk penerapan norma di rumah dan S jika di sekolah atau M di masyarakat. Yang A melakukan piket kelas sesuai jadwal. Jawabnya adalah S. B, berterima kasih kepada kakak setelah meminjam barang miliknya. Jawabannya tulis R. Yang C, mematuhi aturan nasihat orang tua. R. D, mengikuti upacara bendera pada hari Senin dengan tertib. Jawabnya adalah S. Yang D, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawabnya M. Yang F, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Jawabnya adalah M. Nomor 3, bacalah cerita berikut. Apa pendapatmu tentang tindakan pada cerita tersebut? Silakan adik-adik baca teks yang dari kotak berwarna abu-abu untuk yang 3A dan 3B juga silakan baca secara mandiri ya adik-adik ya. Saya langsung ke jawaban yang nomor 3A. Tidak setuju karena mengganggu ayah Deva yang sedang beristirahat karena sedang sakit. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah tidak bermain di dekat rumah Deva agar tidak mengganggu ayah Deva yang sedang sakit. Sedangkan yang B juga tidak setuju karena mengganggu lalu lintas para pekerja pabrik. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan tidak memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Kita lanjutkan. Yang nomor 4, amatilah gambar-gambar berikut. Jelaskan tindakan yang sebaiknya dilakukan jika mengalami peristiwa seperti pada gambar yang A dan pada gambar yang B. Nomor 4 yang A, mengembalikan uang Adi yang terjatuh, yaitu norma kesusilaan. Dan yang B, mengemudikan kendaraan dengan hati-hati, yaitu norma hukum. Lanjut ke nomor 5, apakah kamu sudah menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini jawabannya. Silakan adik jawab dan tulis jawaban adik-adik sendiri-sendiri ya adik-adik ya. Karena jawabannya berbeda-beda. Saya langsung ke nomor 6. Amatilah gambar-gambar berikut, jelaskan penerapan norma sesuai gambar beserta manfaatnya. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah ini yang gambar nomor 6A, kesopanan, yaitu manfaatnya meningkatkan rasa persatuan antar sesama anggota keluarga. Kemudian yang B, itu adalah norma kesusilaan, manfaatnya menjadikan lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Kemudian yang C adalah norma hukum, manfaatnya adalah lalu lintas menjadi tertib dan aman. Lanjut ke nomor 7, kerjakan soal-soal berikut. A, aturan lalu lintas termasuk norma hukum yang harus dipatuhi demi kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Salah satu aturan lalu lintas yaitu pejalan kaki harus menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Apa akibatnya jika pejalan kaki menyeberang jalan sembarangan? Nomor 7A, jawabnya dapat menyebabkan kekacauan di lalu lintas serta membahayakan baik pengguna jalan maupun pengendara kendaraan bermotor. B, warga desa suka hati melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan setiap bulan. Seorang warga tidak pernah mau mengikuti kerja bakti tersebut. Apa akibat yang dapat dirasakan warga tersebut atas perbuatannya dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah tetangganya? Jelaskan jawabanmu. Nomor 7B, warga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat lain. Mengingatkan warga tersebut untuk mengikuti kegiatan kerja bakti karena memiliki banyak manfaat. Nah untuk nomor 8, manfaat penerapan norma yang sudah kamu lakukan ini juga silakan adik-adik jawab secara mandiri. Saya langsung ke latihan kegiatan terbimbing 3. Nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah kewajiban dan hak sesuai gambar tersebut. Ada gambar A, ada gambar B. Jawaban yang nomor 1A adalah
Kewajiban yang dilakukan menunggu bus di tempat yang sudah disediakan, dan hak yang diperoleh adalah dapat menikmati fasilitas umum berupa bus dengan aman. Untuk gambar B, kewajiban yang dilakukan adalah mengantri ketika membeli makanan di kantin, dan hak yang diperoleh adalah mendapatkan makanan secara tertib. Kemudian nomor 2, tulislah H jika termasuk hak dan kewajiban, K jika termasuk kewajiban. Yang A, berbakti kepada orang tua, jawabnya adalah K, kewajiban. B, memperoleh pakaian yang bijak atau layak, kok bijak? Jawabannya adalah H, yaitu hak. Yang C, menghemat penggunaan air dan listrik, itu K, kewajiban. D, mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua, H, yaitu hak. E, menjaga fasilitas di sekolah, jawabnya adalah K. Yang F, membayar tagihan listrik dan air tepat waktu, jawabnya adalah K. Nomor 3, apakah kamu menerapkan hak dan kewajiban dengan baik? Silakan adik-adik isi secara mandiri. Saya langsung ke pertanyaan nomor 4. Isilah dengan jawaban yang tepat. A, segala sesuatu yang harus kita terima disebut, jawabnya hak. B, sesuatu yang harus kita kerjakan disebut, jawabnya adalah kewajiban. C, hak dan kewajiban harus dilakukan secara, jawabnya adalah seimbang. D, kewajiban utama seorang siswa di sekolah adalah, jawabnya belajar. E, kewajiban hendaknya dilakukan dengan penuh, jawabnya adalah tanggung jawab. Untuk nomor 5, silakan dikerjakan secara mandiri. Kita langsung ke latihan akhir bab nomor 1. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Ada berjalan kaki di trotoar, melaksanakan ibadah setiap hari, mengucapkan terima kasih setelah memperoleh bantuan, memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Kegiatan yang sesuai norma hukum adalah, jawabnya nomor 1, berjalan kaki di trotoar. Kemudian nomor 4, memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Jawabnya adalah nomor 1 dan 4, yaitu yang D, domba. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Berasal dari hati nurani, muncul perasaan bersalah dan malu ketika melanggar. Norma yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah norma, jawabnya adalah B, kesusilaan. Nomor 3, norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma kesusilaan adalah, jawabnya yaitu yang A, berbicara jujur. Nomor 4, amatilah gambar berikut. Sanksi yang diterima pengendara pada gambar adalah, jawabnya B, yaitu tilang. Nomor 5, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan norma, jawabnya adalah D, hukum. Nomor 6, Agnes dan keluarganya sedang berlibur ke Candi Borobudur. Beberapa pedagang menawarkan makanan khas dari daerah sebagai oleh-oleh. Agnes tidak mau membeli makanan tersebut. Sikap Agnes sebaiknya, jawabnya D, menolak dengan sopan. Kita lanjutkan nomor 7 ya adik-adik. Manfaat mematuhi tata tertib di perpustakaan adalah, jawabnya A, dapat membaca buku dengan tenang. 8, amatilah gambar berikut. Manfaat perbuatan mematuhi norma dengan menggunakan kain seperti pada gambar adalah, jawabnya B, menghormati budaya daerah setempat. Nomor 9, setiap orang berhak untuk berobat ke rumah sakit. Nakes atau tenaga kesehatan di rumah sakit melayani pasien sesuai urutan nomor saat mereka mendaftar. Manfaat sikap nakes tersebut adalah, jawabnya B, menjaga ketertiban di rumah sakit. Nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai kewajiban di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor B, yaitu 1 dan 3. 1, menghormati orang lain meskipun berbeda suku, dan 3, memelihara kebersihan lingkungan. B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, penerapan norma kesopanan dan kesusilaan di rumah dapat dilakukan dengan cara titik-titik pada orang tua sebelum pergi ke luar rumah. Nomor 1, jawabnya adalah memberi salam. Nomor 2, Tio dan Sarah ingin bermain ke rumah Indi.
Tio dan Sarah kesulitan menemukan rumah Indi. Sarah membeli minuman sambil bertanya kepada ibu pemilik warung. Sarah harus bertanya dengan bahasa yang jawabnya adalah baik dan sopan. Nomor 3, salah satu manfaat pelaksanaan norma hukum di jalan raya adalah nomor 3, jawabnya menjaga keamanan pengendara. Nomor 4, menjaga kebersihan rumah termasuk titik-titik seluruh anggota keluarga. Jawabnya adalah kewajiban. Nomor 5, salah satu manfaat dan hak mendapatkan pendidikan yang layak adalah nomor 5, jawabnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lanjut yang C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, norma kesopanan yang berlaku di setiap daerah dapat berbeda-beda. A, tulislah contoh norma kesopanan yang berlaku di daerah tempat tinggalmu. B, apa akibat jika norma kesopanan dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik? Nomor 1A, jawabannya adalah membungkukkan badan ketika berjalan melewati orang yang lebih tua. Kemudian yang B, mendapat hukuman sosial yang diterima langsung dari masyarakat. Nomor 2, norma hukum dibuat agar masyarakat hidup dengan aman dan tertib. A, tulislah 2 contoh penerapan norma hukum di lingkungan masyarakat. Dan yang B, apa sanksi yang diberikan jika contoh norma hukum tersebut dilanggar. Nomor 2A, membuang sampah sesuai tempatnya dan mengikuti kegiatan kerja bakti. Sedangkan yang B, mendapatkan denda serta mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Nomor 3, tulislah masing-masing 2 contoh manfaat penerapan norma di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan rumah menjadi bersih serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama anggota keluarga. Sedangkan yang di sekolah adalah meningkatkan rasa persatuan serta kesatuan antar sesama anggota sekolah. Yang di masyarakat adalah meningkatkan rasa persatuan serta kesatuan antar sesama anggota masyarakat. Lanjut ke nomor 4, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban. Jelaskan dan tuliskan 2 contoh hubungan tersebut. Jawaban nomor 4 adalah hubungan antara hak dan kewajiban adalah saling berkesinambungan. Antara hak dan kewajiban wajib dilaksanakan bersamaan. Contoh, hak untuk menerima pendidikan di sekolah dan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kewajiban untuk belajar dengan giat di kelas serta menghormati kedua orang tua ketika di rumah. Nomor 5, apa hubungan antara norma dan kewajiban? Jelaskan jawabanmu. Nomor 5, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan namun muncul masalah apabila salah satunya tidak terlaksana. Maka dari itu hak dan kewajiban harus dilaksanakan bersama-sama. Untuk jawaban nomor 5, saya revisi adik-adik ya. Norma adalah suatu aturan yang sudah disepakati bersama. Norma juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Kemudian kita lanjutkan ke soal model AKM. Silakan baca teksnya adik-adik. Saya langsung ke nomor 1, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. Untuk yang model AKM, jawabannya seperti ini adik-adik. Nomor 1, A salah, B benar, C benar, D salah. Nomor 2, norma kesopanan dan kesusilaan. Nomor 3, denda uang, diusir dari desa, disita harta benda. Dan yang nomor 4 adalah C jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Mohon maaf dengan segala kesalahannya. Terima kasih dan sampai jumpa.